Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa di acara ini kita akan berbincang-bincang dengan talent atau apalah ya. Pokoknya yang mengalami mujizat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Bagaimana perjalanannya sampai pastinya nggak mulus yang seperti kita bayangkan. Ada up and down, ada rintangan-rintangan yang harus dilalui, tapi ujung-ujungnya tetap mujizat. Siapakah tamu saya hari ini? Nah, ini dia. Shalom. Shalom. Kenalin dulu. Siapakah namanya? Iya, shalom. Perkenalkan nama saya Windy. Oke. Umur berapa Mbak Windy? Sekarang 31 tahun. 31. Iya. Ini seorang guru. Bu guru. Ya Mbak Windy ya. Tapi ceritanya jadi bu guru itu tidak semulus. Dari SMA sudah jadi guru. Ya. Itu kok bisa dari SMA bisa jadi guru, itu idenya gimana sih? Ya itu berawal karena keluarga saya terhimpit ekonomi yang sulit seperti itu ya, karena ibu saya orang tua tunggal waktu itu. Terus karena saya juga punya kemauan untuk kuliah ya Bu ya, karena ibu saya aja sarjana, masa saya cuma lulusan SMA seperti itu. Tapi karena ibu saya single parent, adik saya sekolahnya di yayasan swasta, otomatis kan butuh biaya yang besar gitu. Dan karena saya nggak mau merepotkan ibu saya, ya saya coba-coba ngelesi gitu ya, ngelesi dari waktu itu anak tetangga saya 2 orang gitu. Terus ya udah saya sekolah masih harus les karena kelas 3 SMA waktu itu. Setelah les ngelesi 2 anak tersebut gitu. Waktu itu sih pikiran saya gini, karena ibu saya cuma bisa ngasih uang saku saya sebulan 100.000 rupiah, dan setiap pulang sekolah saya masih harus naik bis gitu ya. Kalau di nalar-nalar include naik bis itu? Ya itu include naik bis gitu. Kadang-kadang saya sampai minta tebengan teman supaya lebih irit gitu ya Bu ya. Saya mikirnya saya harus punya uang tambahan lain supaya ya bisa jajan lebih enak, bisa beli pulsa dan lain sebagainya gitu. Terus puji Tuhan ada 2 anak tetangga saya yang butuh guru les, terus saya coba untuk ngelesi gitu dengan ibaratnya ya saya ijek nol putul, belum tahu dunia ngelesi, belum tahu mengajar anak, tapi ya modal nekat gitu ya Bu ya. Gitu. Terus setahun kemudian puji Tuhan saya diterima di UNS ya. Bersyukurnya kalau di UNS itu kan nggak begitu mahal dan universitas negeri ya Bu ya, seperti itu. Terus saya tahu kesulitan ibu saya. Kayaknya ibu saya tuh mikir biaya hariannya gimana, biaya kuliahnya nanti gimana, sedangkan adik saya waktu itu uang terus gitu ya, ibaratnya seperti itu. Terus saya bilang sama ibu saya, udah nggak usah dipikir, masalah kuliah sama masalah uang saku saya tak cari sendiri. Saya bilang gitu. Berani ibuku ya berani nggak berani harus berani waktu itu ya, imani pasti bisa gitu. Terus ibu saya juga yakin bisa gitu, nggak apa-apa nek memang kamu dari ngelesi kurang nanti minta ibu. Tapi kan saya tahu kesulitan ibu saya gitu. Nah, nek sebisa mungkin saya nggak akan minta ibu saya seperti itu ya Bu ya. Terus jadi ibu saya tuh saya masuk kuliah cuma bayar biaya masuknya aja. Itu pun saya tahu utang sama budi saya gitu kan, jadi kayak beban mental buat saya ya Bu ya. Terus puji Tuhan di awal kuliah itu saya nggak cuma ngelesi di rumah gitu, saya ngelesi dari rumah ke rumah juga. Jadi kuliah kan pagi sampai siang. Siang itu saya keliling dulu sampai sekitar jam 5-an, sampai rumah saya ngelesi di rumah. Kan muridnya ya puji Tuhan nggak cuma 2 anak yang awalnya itu, jadi udah bertambah gitu loh Bu. Ya terus ya puji Tuhan dari semester 1 sampai saya lulus S1 tuh di semester 7 saya nggak pernah minta uang ibu saya gitu. Jadi puji Tuhan bisa mencukupi untuk kebutuhan kebutuhan pribadi, tugas-tugas kuliah, terus uang SPP kuliah pun saya nggak minta ibu saya gitu. Terus saya belum ada sebulan lulus itu keterimalah kerja di suatu instansi gitu. Kantor gitu ya Bu ya, jadi bagian purchasing pembelian saya.
gitu. Terus mau nggak mau harus saya tutup bimbelnya dengan 15 anak itu. Saya bilang kalau saya udah kerja kantoran dan lembur gitu, apalagi kan saya kan ketemu supplier waktu itu kan kerjanya namanya forecasting kan harus ketemu supplier gitu ya, lembur terus gitu loh, lembur terus, pulang jam 6, jam 7 gitu, tapi saya seneng. Terus suatu saat waktu nggak lembur, waktu pulangnya tepat waktu jam 4 sore, saya pulang ngelaya-laya di depan rumah, adalah murid saya tuh lewat gitu, terus ya saya cuma basa-basi, gimana kabarnya, sekarang kamu les di mana? Terus anaknya tuh bilang, aku nggak mau les kok, udah didaftarin mama di sini, tapi aku kok nggak seneng gitu, aku kok maunya sama Mbak Windy seperti itu toh. Terus aku kok seperti kayak beban terenyuh. Iya gitu, aduh anakku ndek ben tak disiplinkan, kok sekarang sore-sore malah cuma main-main seperti itu. Nah sejak sore itu Tuhan kok seperti ngomong sama saya, bu kamu keluar dari kantor, bu kamu kembali ke dunia ngelesi ini lagi gitu. Tuhan tenanan enggak, saya mau suruh keluar. Nah tapi kerjaan saya enak nih, saya bilang gitu. Sampai waktu mau di kerjaan tuh juga nangis ngelatih teman-teman, kok Tuhan ngakon aku ninggalin mereka seperti itu. Tapi sudah mantep sebulan Pondok Daud sampai tak buat doa puasa, intinya Tuhan bilang keluar seperti itu. Aku nek aku keluar, muridnya apakah percaya lagi kepada saya seperti itu. Tapi saya manut baik, saya keluar. Kok sempat masuk bank segala itu gimana tuh? Nah itu jadi kan gini, saya keluar dari kantor, saya kembali ngelesi. Kesalahan saya waktu keluar itu saya kredit motor Buni, seperti itu. Tanggungannya waktu itu sebulan 725. Murid saya 8 orang. Waktu itu cuma seanak 100. Berarti kan income bersih saya sebulan 800. Buat bayar motor kan kurang ya Bu ya gitu. Terus saya kok muridnya kok stagnan 8 toh Tuhan, aku butuh uang yang lebih. Saya bilang gitu. Terus saya ya coba lamar di beberapa bank, istilahnya seperti itu toh Bu. Terus sudah keterima, tinggal tanda tangan kontrak kan ditelepon. Nanti kalau sudah tanda tangan kontrak nggak boleh mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri berarti harus bayar penalti seperti itu. Ya, bisa milih bank, antara bank sama bimbelnya ini ya, itu tadi ada instruksi Tuhan lagi. Iya, saya doa, saya bawa ke Pondok Daud lagi, Tuhan ini saya keterima di bank dekat, cuma di Solo, gajinya sekian. Tapi kalau Tuhan kok ngomong sama saya di hati saya bilangnya anak-anak lebih butuh kamu. Saya bilang ke Tuhan, Bu, saya diberi tanda Tuhan, saya ambil di bank itu dengan penghasilan yang tetap per bulan, atau Tuhan masih pengen saya tetap ngelesi. Kalau Tuhan masih pengen saya ngelesi, tolong beri tanda. Tandanya gini aja Tuhan, saya nego. Tandanya gini aja Tuhan, murid yang daftar sebesar gaji saya di bank tersebut gitu ya, itu tadi nggak ada seminggu murid yang daftar 33. Jadi intinya itu tetap ikut instruksi Tuhan terus ya. Iya gitu. Terus ibu saya juga sempat piye toh kamu itu wong wis tes sampai menjalani itu loh Bu, tes medical check up, capek-capek kok nggak mau ambil, ini kan penaltinya nggak begitu besar. Ya Tuhan ngomongnya aku kon ngelesi Bu, saya bilang gitu. Terus ibu saya kan, oh yaudah nek memang Tuhan bilang gitu lakukan seperti itu. Nah itu kan 2014, Juni 2014 dimulai dengan 33 anak. Saya mulai kewalahan, puji Tuhan malah pertama kalinya saya bisa memperkerjakan orang tuh tahun 2014 itu Bu. Saya cari satu guru untuk membantu saya gitu, sampai ya saya manut terus temanya Tuhan apa gitu. Yang jelas komitmen saya per bulan nggak boleh telat ya Bu ya. Terus setiap ada murid baru, bayaran les pertamanya itu selalu tak kasihkan gereja gitu. Waktu itu seperti itu ya. Itu namanya buah sulung ya. Pernah. Jadi kalau penghasilannya pertama dari anak itu langsung dimasukin. Iya, saya masukkan gereja gitu. Kalau nggak saya masukkan gereja, waktu itu kan 2014 saya mulai ikut komsel. Ya tanggo nerima komsel biar saudara-saudara komsel tuh juga merasakan berkat yang saya terima seperti itu ya Bu ya. Sampai intinya naburnya luar biasa. Ya walaupun waktu itu juga ya sudah nggak kekurangan ya Bu, tapi kan saya jadi kayak tumpuan keluarga saya seperti itu ya. Terus
Ya. Tapi sebelum pandemi itu kan katanya pengen beli mobil. Oh iya, ya itu waktu itu Desember 2019. Karena saya ngerasain ngelaju ya, karena bimbel saya ada di Solo sebelah barat, rumah saya di timur. Tiap hari ngelaju tuh ya capek, apalagi kalau musim hujan gitu. Saya udah bilang sama suami saya, sudah punya DP yuk, DP mobil yuk gitu. Apalagi kan saya hamil, bentar aja anak kita 2, kemana-mana kok naik motor gitu. Suami saya yus tanya oh Tuhan sih. Suami saya tuh pagi siang malam tak teror terus. Kuat loh aku nek ngangsur semini. Kuat loh gitu. Suami saya sabar toh gitu. Sampai saya yo nesu. Yo jenenge wong meteng pengen mobil, punya kemampuan untuk DP, punya kemampuan untuk ngangsur. Suami saya ini kok enggak mau gitu loh. Terus sampai akhirnya suami saya 80% wis ya wes oh ya iya ya gitu. Terus sampai akhirnya hari Minggu saya inget banget itu Pak Baja tuh khotbahnya intinya bilang jangan berhutang seperti itu. Saya langsung cari suamiku gitu. Pak Baja bilang nggak boleh hutang gitu. Wah aku jadi nggak mood ibadah waktu itu, walau nggak boleh hutang. Pokoknya nggak boleh hutang untuk sesuatu yang konsumtif. Kalau untuk apa investasi seperti tanah nggak apa-apa, intinya saat itu seperti itu. Terus saya ya piye to Tuhan kok ra entuk tuku mobil, les ya wis lah manut meneh walaupun di hati jane nek beli kuat itu Desember 2019. 3 bulan kemudian yaitu pandemi datang, usaha saya terdampak, suami saya juga nggak bisa kerja karena ya nggak boleh ya karena pandemi memang sulit, semua orang merasakan kesulitan ya Bu ya. Dari Maret sampai Juni itu saya rasanya tuh hidup nggak niat. Jadi bersyukur banget nggak jadi akhirnya suami saya bilang gini, tuh cok Nora beli mobil, nek tuku mobil pengen sore gimana gitu, nek sore mobil kamu bingung gaji karyawanmu gitu. Terus saya ya puji Tuhan, sujokno saya manut ya. Kayak firmannya itu pas banget gitu loh. Di saat suami saya udah mau ACC untuk beli mobil, tiba-tiba firman hari Minggu Pak Baja bilang jangan berhutang. Di tengah pandemi itu karena nggak bisa ngapa-ngapain, suami saya juga kerjanya dari rumah. Dia itu iseng-iseng jadi dropship batik gitu ya gitu. Saya juga mendino iklan ora nek sing tuku, mbok wis rasah tak gituin. Mbok wis duwite nggo tuku susu anakku sing gede gitu. Terus dia jadi itu uangnya untuk promo terus iya, gitu tiap hari iklan karena jualannya kan lewat Shopee, Tokopedia seperti itu ya. Terus bulan Juni 2020 saya sama suami awal bulan wis ngitung uang kita habis bulan ini untuk gaji 5 karyawan, 1 ART dan susu anak saya yang waktu itu anak pertama saya mau 2 tahun. Sesuk nek kurang tahun bulan besok piye? Saya sudah telepon bulik saya yang itu loh Bu, yang ibu saya dulu kan hutang untuk bayar kuliah saya itu kan bulik saya itu. Saya telepon dulu, bulik saya bulan depan tolong disiapkan uang sekitar 20 juta tak nggo pegangan sampai nggak tahu kapan, saya bilang gitu. Nyaurku gampang, aku bilang gitu, wis modal nih Kak, boleh saya bilang ya saiki tak transferin enggak Bapak, enggak boleh bulan depan aja daripada saya ngapain bawa uang enggak bisa pakai ya Bu ya. Itu Juni awal. Terus dihadapkan dengan semua puskesmas tutup. Anak saya harus dapat, yang kecil yang baru lahir harus dapat imunisasi wajib. Ya toh. Kalau anak saya yang pertama ke rumah sakit terus Bu. Tapi karena pandemi dan saya nggak harus menghemat uang, anak kedua saya dari lahir sampai 3 bulan imunisasinya di puskesmas. Bulan keempat tutup semua karena zona hitam daerah saya. Nggak apa-apa Bu, saya telepon bidan desa, nggak apa-apa Bu, diundur nggak apa-apa, wong keadaan seperti ini, wong imunisasi wajib kok diundur. Mas cepat-cepat sekitar 18 buat imunisasi. Saya bilang gitu, duit kok ngendi? Gitu tapi saya, puji Tuhan, tiba-tiba itu kan mau lebaran Bu. Suami saya tuh dapat orderan 46 pieces baju seragam batik buat bank gitu intinya. 46 pieces Bu, ya ampun saya langsung nangis. Puji Tuhan, ya ampun Tuhan ini baik banget. Pas saya butuh duit buat imunisasi dikasih
orderan batik 46 pieces, saya ngewangi packing tuh sambil nangis sambil terus suami saya, "Lho wong ini bersyukur. Ini kide, kowe iki aja bersungut-sungut." Seperti itu. Nah, saya perempuan iya, sering perempuan seperti itu ya toh. Terus itu kan Juni ya Bu, pas kenaikan kelas gitu. Saya imani, wis aku nggak mungkin kekurangan. Beberapa bulan aku bener-bener merasakan hidup di bawah banget, sudah di bawah, harus gaji 5 karyawan, harus beli susu anak, suami saya harus modal tiap hari ngiklan. Tuhan, dulu Tuhan baik, saya percaya sekarang Tuhan baik juga, nggak mungkin Tuhan berubah, saya bilang gitu. Pas liburan itu saya ditelepon sama guru-guru yang di bimbel, saya masih cuti melahirkan, karena melahirkan saya kan April, rencana masuk memang Juli ya Bu Windy, ada yang daftar banyak banget, sepiro kayak saya bilang gitu toh. Karena saya penasaran, besoknya saya ke bimbel, saya lihat rekapnya, ya ampun Tuhan, saya tuh ya ampun Tuhan, kok Tuhan ini mau membalikkan keadaan tuh gampang banget gitu loh. Ya, jadi waktu itu untuk tahun ajaran 2020-2021 di mana sekolah daring ya Bu ya. Murid saya tuh balik lagi 150 anak. Terus Juli mulai ngelesi, berarti kan saya harus cari tempat yang lebih luas ya Bu waktu itu, karena saya juga takut masih Covid, masih banget. Tuhan kirimkan hikmat, kan sekolah daring, lesnya bisa dimulai lebih awal, jadi yang biasanya satu kelas bisa dipecah jadi 2, waktunya lebih awal seperti itu. Intinya Tuhan itu baik banget nek kita hikmat gitu. Iya gitu, puji Tuhan banget ya Bu ya. Terus malah di saat itu usaha suami saya juga tiba-tiba tuh kayak hujan di tengah padang gurun drul gitu. Orderan tuh selalu banyak meskipun tidak melimpah banget, tapi adalah tiap hari itu adalah Bu seperti itu. Dan murid saya itu sampai 200 anak waktu itu. Saya sama suami saya tuh cuma domblong. Dek Marti dhewe bingung urip, bingung gaji karyawan, bingung susune giyo piye. Terus puji Tuhan anak saya yang kedua kan Asiful ya Bu ya. Kita bingung saiki kok kita iso sebulan mujizat tidak masuk akal. Iya, itu masuk akal banget terjadi. Iya, nggak masuk akal banget. Pada Maret sampai Juni itu saya tuh nelpon teman-teman saya nangis. Aku uripku piye ya, anakku loro, usahaku kudu koyo ngene. Tapi saya kan tetap doa terus. Tetap doa terus. Saya terus buka ya, karena lagi cuti, nggak ada kerjaan, anak saya juga ada yang bantu di rumah. Saya buka catatan saya waktu pondok daud atau waktu ibadah gitu. Saya tuh nggak tahu tahun berapa, saya lupa. Intinya tuh pernah khotbahnya Pak Ubaja tuh kalau kita dipantulkan ke bawah banget, kayak bola ibaratnya dipantulkan ke bawah semakin keras, berarti melambungnya tinggi banget gitu. Tak imani aja, oh ini Tuhan nih saat ini lagi jorok nih, ibaratnya bola tuh dipantul ke bawah, berarti bariki aku melambung gitu. Tapi ndak ada bayangan melambungnya seperti apa tuh, ndak ada bayangan gitu loh. Intinya saya tuh kalau mendengar dari Mbak Windy ini ya, dia nurut sama Tuhan, ikuti instruksi Tuhan seperti yang dikhotbahkan beberapa minggu yang lalu ya. Iya. Ikuti instruksi Tuhan. Kalau kita tuh ngikuti itu pokoknya enak ya. Akhirnya sepertinya nggak masuk akal gitu. Iya. Awalnya kita nggak bisa lihat kok begini ya Tuhan. Nah, tapi ujungnya akhirnya itu membawa kebaikan, bahkan mengalami mujizat demi mujizat yang bahkan yang tidak masuk akal. Yang namanya mujizat memang tidak masuk akal, tapi ini kalau yang gede gitu tuh jadi ini wow-nya tuh tambah gede. Wow gitu. Terima kasihnya tambah gede gitu. Jadi mari Bapak Ibu tetap ya. Oke Mbak Windy, sebelum kita mengakhiri ada pesan buat pemirsa dulu. Oh gitu. Buat saudara-saudara seiman semua, kalau menghadapi suatu hal yang sulit banget, intinya datangnya ke Tuhan dulu. Mau seneng juga datangnya ke Tuhan. Terus apapun yang Tuhan percayakan ke hidupmu, itu kerjakan sepenuh hati,
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sama satu lagi, waktu saya masih merintis usaha itu, ketika saya dapat income 800.000, berarti saya bekerjanya harus seperti saya mendapat income 1.600.000, jadi 2 kali lipat. Ketika Tuhan percayai lagi, muridku bertambah, jadi income bersihku 1.500.000, berarti saya harus bekerja seperti Tuhan gaji saya 3 juta. Dari mana? Seperti saya digaji 3 juta, jadi saya kerja kerasnya saya tambahi gitu loh Bu. Gitu. Terus ibu saya juga jangan ngongso-ngongso, tapi saya bilang gini, enggak apa-apa, pendapatan saya sebulan katakan sekian, misalnya 2 juta lah, yang 2 juta itu nanti yang bayar Tuhan, saya bilang gitu. Entah itu saya sehat, entah itu saya nanti dapat jodoh yang baik, entah saya dapat teman-teman komsel yang baik, tapi memang seperti itu Bu. Ya, sampai sekarang pun murid saya 250 orang, saya enggak leha-leha, saya tetap bekerja, income saya sudah sangat di luar nalar saya tetap bekerja 2 kali lipat dari yang itu. Seperti itu, intinya seperti itu, jangan pernah hitungan sama Tuhan. Seperti itu ya. Jadi intinya terus beriman terus ya. Iya, beriman terus sambil kerja keras, sambil menabur yang jelas. Sambil nabur kerja keras, taat dengan tuntunan Tuhan. Betul. Sehingga mengalami mukjizat demi mukjizat. Oke, sampai di sini. Terima kasih ya Mbak Windy, sudah jadi berkat luar biasa, terus berjuang. Saya berdoa 500 segera dikirim. Ya, dalam nama Tuhan Yesus ya Bu ya. Sampai di sini saudara, acara zona mukjizat, kita akan beralih ke zona kekerakan.